Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik ya ucapan Caimin ini ya mengatakan jangan hiraukan maklar yang namanya Saiful ya atas namakan NU. Jadi Gus Ipul ini seolah-olah mengatakan begini ya, PKB ya harus kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang baik dan sebagainya begitu, ke jalur kiai dan sebagainya. Jadi perkataan itu menurut saya pribadi blunder kepada Gus Ipul sendiri. Kenapa saya katakan blunder? Karena nampaknya hari ini ya Gus Ipul itu walaupun mereka sudah diusung oleh PKB seharusnya berterima kasih dan sekarang tidak berterima kasih begitu kan. Karena nampaknya kalau PKB bersatu bukan tidak mungkin ya kemenangan bagi Anies Baswedan dan Caimin di Jawa Timur itu sudah sangat luar biasa. Tapi nampaknya karena situasi politik yang tidak menentu begitu kan ya dengan adanya banyak problematis begitu ya sehingga ada yang mengatakan bahwa wah ini gimana Gus Ipul begitu kok tiba-tiba ya seolah-olah berseberangan dengan PKB sendiri. Saya nggak tahu yang apa yang bisa merasuki mereka tapi saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya kalau hal seperti itu terjadi bukan tidak mungkin ya nuansa-nuansa seperti itu tidak didengarkan oleh PKB begitu. Seharusnya kan mereka sebagai tokoh politik ya seharusnya mereka kan royal lah kepada PKB begitu kan ya. Tapi nampaknya sekarang ini agak jauh sih sebenarnya kalau kita merujuk data ya yang di Pilpres ini begitu. Ini salah satunya ya Caimin mengatakan begini ya, jangan hiraukan maklar yang namanya Saiful atas namakan NU ya. Banyak yang mengatasnamakan NU tapi ya tidak melihat bagaimana PKB yang selama ini ya yang dibangun oleh NU dan sebagainya atas nama rasa kepentingan itu bukan tidak mungkin begitu kan ya seorang Caimin kalau mereka bersatu bukan tidak mungkin ya mereka menang di Pilpres apalagi di Jawa Timur. PKB semakin naik di Jawa Timur kok suaranya semakin kecil ketika Caimin menjadi calon presiden begitu, calon wakil presiden. Kita punya ya barang ori yaitu Amin, kualitas terjamin. Kenapa harus beli barang KW? Pakai jasa calo dan sebagainya ini. Caimin selalu menyala dukung PKB menjadi oposisi ya. Bahkan ya Mas Ipul ya siang banget Sipul ya Mohaimin Iskandar atau Caimin mendadak menjadi sorotan ya usai menyinggung sebuah namanya yakni Saiful sebagai sosok maklar. Cawapres nomor urut 1 ini juga ya menyebut jika sosok Saiful hanya mengatasnamakan Nahdlatul Ulama atau NU. Sudah jelaskan di sini. Artinya apa? Artinya kan masyarakat hari ini tidak bisa dibenturkan antara PKB dengan NU begitu kan. Karena nampaknya orang ada yang peduli terhadap NU, ada yang peduli terhadap PKB, ada yang peduli terhadap PKB dan ada yang tidak peduli dengan NU begitu kan. Masyarakat hari ini kita lihat saja seperti Gus Ipul, apakah mereka mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan PBNU ya sebagai struktural atau mengatasnamakan PKB. Mereka kan tidak acuh tak acuh begitu kan ya, tidak konsisten, mencela-mencela begitu kan ya. Sehingga bisa saja PKB ini akan menjadi rebutan yang sangat luar biasa nanti begitu sehingga ada gejolak-gejolak yang kemudian di dalam tubuh PKB bisa ada dikudeta, bisa saja berbagai cara begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami adalah PKB itu kan lahir dari NU. Ya, maka kalau menurut saya pribadi ngapain kalau sudah selesai Pilpres ya selesai aja. Nggak usah ke sana kemari, nggak usah kemari begitu kan ya. Jadi Gus Ipul nampaknya kena tampar begitu kan oleh Caimin begitu, kena skak begitu. Ya, kena sekak seperti itu ya bukan tidak malu sih, malu sebenarnya kecuali orang yang tidak punya ya malu di situ begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan, wow, Wong sudah punya barang kualitas ori, yaitu Amin. Ya, saya hanya berharap PKB tetap di jalur oposisi. Insya Allah, ke depan akan makin berjaya. Ya, banyak simpatisan PKB yang dulu balik lagi ke PKB, termasuk saya.
Pokoknya PKB dan PKS harus bersatu jadi oposisi. Ini ya, sekarang kan banyak yang dibenturkan dengan soal-soal itu begitu kan. Walaupun ya nampaknya hari ini kita lihat saja sebuah realitasnya begitu kan ya. Banyak yang mengatakan wah ini katanya begitu kan sejak dipimpin oleh Caimin ya banyak kader yang keluar dan sebagainya. Justru menurut saya pribadi Caimin sudah sukses memimpin PKB. Kenapa? Karena 20 tahun ini banyak kader dari PKB, banyak kader yang kemudian PKB bertumbuh berkembang di situ begitu kan. Itu menurut saya pribadi catatan yang sangat luar biasa. Nggak tahu sih ya menurut teman-teman, tapi nampaknya bagi kami adalah seperti itu begitu kan. Jadi masyarakat harus tahu dalam situasi politik hari ini begitu kan. Bahwa dalam dalam beberapa berita dia mengatakan begini ya, ini Caimin ya jangan hiraukan makelar ya, mengatakan jangan hiraukan makelar yang namanya Saiful ya, Gus Ipul di situ begitu. Maka cukup menjadi perhatian bagi kami adalah ketika Caimin mengatakan jangan jadi makelar. Selamat pagi para pejuang ya perubahan, terus bekerja menjadi ya menjaga rakyat, kata Caimin ya. Caimin melanjutkan cuitannya ada soal NU, Saiful dan makelar ya. Jangan hiraukan makelar. Yang namanya Saiful mengatasnamakan NU. Wow, sudah cuitannya di situ begitu sudah masuk begitu kan. Artinya ini dipertontonkan kepada publik seolah-olah Gus Ipul masih sakit hati begitu. Walaupun ya secara tidak langsung presiden mereka sudah quick count-nya semakin tinggi begitu kan, real count-nya semakin tinggi. Kenapa kok masih mengusik PKB? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita. Jadi menurut saya pribadi hal-hal seperti itu begitu kan agak gimana begitu kan, agak agak membosankan ya, karena selalu diungkit sana sini toh pada hakikatnya seperti menurut saya pribadi seperti Gus Ipul, menurut saya pribadi ngapain kita masih mengungkit hal-hal seperti itu begitu kan. Saya rasa kita luruslah bersama untuk membangun bangsa. Jadi kalau ingin, ya saya katakan sejak awal bahwa PKB bukan tidak mungkin akan menjadi rebutan mereka begitu kan ya, sana sini direbut begitu kan. Karena pada ujung-ujungnya ya tidak tahu berterima kasih. Justru Caimin ini menurut saya pribadi bisa menciptakan bahwa PKB itu semakin solid di situ begitu kan ya. Tapi tidak mungkinlah PKB yang lain bisa mengkhianati dan bisa mengkudeta seorang Caimin. Karena ini negara demokrasi begitu. Ya bisa saja menjadi ketua umum CACB ya silakan. Tapi nampaknya hari ini masyarakat sudah melihat bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan. Ya PKB di Jawa Timur menang. Tapi suaranya kepada Anies Baswedan kok anjlok. Nah itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Jangan-jangan sudah tidak mau ya punya capres seorang santri, seorang dari PKB. Mungkin orang berpikiran seperti itu. Satu sisi begitu ya. Satu sisi mungkin sakit hati atau apa. Tapi yang jelas persoalan-persoalan seperti ini tidak boleh dibawa ke ranah emosional begitu kan ya. Seperti Gus Ipul misalnya begitu kan ya, mereka mengungkit-ungkit PKB terus. Apa maksudnya begitu kan? Kan begitu logikanya. Secara tidak langsung ya PKB itu ya yang namanya partai ya kita harus berjalan di situ begitu kan. Kalau memang ada rintangan ini rintangan itu ya saya nggak tahu lagi maksudnya bagaimana begitu kan ya. Gus Ipul menuturkan PKB bukan pertama kali mengikuti kontestasi pemilu sehingga menuturkan PKB tahu persis bahwa quick count sangat akurat. Apalagi lanjut mayoritas lembaga tidak satu pun yang berbeda ya tentang presentasi quick count itu. Lantas bagaimana dengan yang dulu begitu kan Gus Ipul ketika mencalon gubernur yang kalah, dia juga menuntut bahwa quick count-nya sangat tinggi begitu kan. Jadi saya kira ada nuansa-nuansa politik begitu kan ya kepada Caimin yang kemudian di Jawa Timur itu partainya sangat tinggi tapi suaranya kok anjlok begitu kan ya, suara presidennya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.